selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ini love reading teman-teman ya. Tema yang tidak biasa ya, tema yang tidak biasa ya, tapi ini udah di request ya oleh beberapa orang ya yang komen. Kalau gitu aku buatin deh gitu ya. Jadi tema kali ini adalah general love reading untuk ke-12 zodiak, dan kali ini adalah untuk zodiak Gemini. Oke, buat para Gemini ya, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Gemini ya. Oke. 2025. Sekali lagi. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Gemini ya. Ada apa aja nih Kak di percintaannya Gemini di Oktober 2025 ini ya. Aku lihat sih di bulan Oktober ini ya Gemini, ini tentang soulmate. Kamu ada potensi bisa ketemu dengan soulmate kamu, bisa deket sama seseorang yang baru, tapi ada potensi soulmate-nya gitu ya. Terus ada juga Gemini lainnya yang kalau aku lihat masih berusaha untuk nyembuhin healing inner child-nya dulu gitu ya. Oke, baru mungkin bersiap untuk relationship baru, fase baru ya, dalam memulai kehidupan percintaan lagi. Terus juga aku melihat Gemini ini di Oktober ada juga yang sepertinya berkompetisi deh gitu. Ada yang berkompetisi Gemini ya soal percintaan. Yang gimana Kak berkompetisinya? Artinya gini ya, seperti mungkin kamu lagi jadian sama siapa, atau kamu lagi dekat sama siapa, lagi punya hubungan sama siapa gitu ya. Nah ternyata kamu lagi ada saingannya tuh ya. Barang yang kamu mau ternyata dimau juga sama orang lain. Nah itu kamu harus hati-hati ya, ada persaingan cinta. Lalu juga ada lagi Gemini ini yang masih mengenang masa lalu di Oktober ini, masih ingat aja dengan yang namanya masa lalu gitu ya. Cuma ini semua dalam rangka mengambil pelajaran gitu loh ya. Jadi bukan yang disengaja ingat, bukan yang berharap sama masa lalu, enggak Gemini ini, cuma banyak mengambil pelajaran aja dari masa lalu gitu. Terus juga aku melihat di Oktober ini Gemini ada potensi tentang merit, ada juga yang akan merit, ada juga yang akan menikah, soal connection baru, penyatuan dengan orang baru. Oke. Jadi memang gak hanya tentang orang baru sih, intinya bisa orang baru, bisa orang lama, tentang komitmen aja, wedding, menuju ke pernikahan soalnya. Mungkin udah ada yang tebar undangan Gemini nih. Terus juga aku lihat lagi ada yang tertarik sama kamu di bulan Oktober ini ya. Tertarik untuk ngechat kamu, kenalan sama kamu. Ya kalau kamu masih single bagus ya. Cuma kalau kamu udah punya pasangan, hati-hati yang tertarik sama kamu di sini ya. Jangan sampai kamu menduakan lah ya, kayak gitu. Oke. Ini cara generalnya ya. Mari kita lihat dari sisi tarotnya ini, dari oracle-nya. Kalau gitu langsung aja Gemini ya, gimana sih Oktobernya kamu, percintaannya kamu Gemini. Four of Pentacles, ada The World. Apalagi ini, kita buka aja ya. Oke, Gemini, percintaan di Oktober, aku lihat kamu masih jaga hati ya. Jadi baik itu Gemininya single ataupun couple, tetap jaga hati gitu. Kalau tambah lagi single ya, kalau couple tuh kamu menjaga hati gitu loh, hanya buat seseorang saja. Kalau aku lihatnya gitu, berusaha ya, berusaha. Meskipun mungkin godaannya banyak, tadi ada kompetisi kan. Kalau yang single di sini masih menjaga hati, dalam artian kata masih susah gitu loh buat mempercayakan cintanya ke orang lain gitu. Jadi kamu nggak sembarangan ngebuka hatimu.
Mungkin kesannya nanti Gemini ini akan sulit buat dideketin, sulit buat didapatkan di Oktober ini, karena benar-benar jaga hati banget. Dan aku melihat beberapa dari Gemini juga pada akhirnya ada masalah yang berkaitan dengan percintaan yang akan terselesaikan di bulan Oktober ini. Masalah dengan masa lalu, kelihatannya gitu ya, masa lalu udah dangdutan tuh. Jadi masalah-masalah percintaan di sini yang pernah terjadi sebelumnya terselesaikan di Oktober. Cuma iya sih kalau menyangkut cinta, percintaan, Gemini kayak cenderung cuek sih ya. Kepada siapapun tumben kamu tuh cenderung cuek jika ngebahas soal percintaan. Jadi kalau konsepnya masih berteman ya, kamu masih open tuh, oke tuh. Cuma kalau udah masalah cinta itu udah yang cuek gitu. Jadi dengan siapapun kamu deket, kamu hanya mencoba untuk ya terbuka sebagai teman aja. Keramah tamahan kamu hanya sebatas teman gitu ke orang-orang, nggak menganggap apapun itu lebih. Jadi para cross watcher, mungkin kebaikan Gemini jangan kamu baperin gitu. Sebenarnya Gemininya juga gak mudah untuk membuka hati dengan orang lain gitu. Mungkin kesannya memang Gemini baik, tapi bukan berarti kebaikannya dia membuka hati ke banyak orang gitu, enggak. Ya hanya berbuat baik gitu. Sesungguhnya hatinya, perasaannya, dirinya untuk hal yang berkaitan dengan cinta itu sangat dijaga sama dia. Dia nggak akan sembarangan jatuh cinta sama siapapun Gemini ini. Kalau aku melihatnya gitu. Dan cenderung cuek malahan soal cinta, mengutamakan keluarga kali ya, kalau aku lihatnya gitu, mengutamakan keluarga, mengutamakan diri sendiri ya, terutama mengutamakan untuk lebih memahami apa yang dirinya mau, lebih kepada untuk kebahagiaan diri sendiri dulu ya. Dan juga kalau soal cinta, hati-hati karena bisa ada apa ya, kalau aku lihat ada potensi terjadinya konflik ya di kehidupan percintaannya Gemini di bulan Oktober. Kamu juga bisa ada potensi konflik dengan seseorang ya, kalau nggak tentang kompetisi cinta seperti itu, saingan cinta. Nah ini juga terbaca di tarotnya ya, ada saingan cinta di sini yang bisa menimbulkan masalah juga sih ya. Aduh, persaingan capek ya. Makanya Gemini itu cuek loh sebenarnya soal cinta. Oke, cuman ada yang ingin bersaing dengan kamu. Strength, soal apapun itu ya, yang berkaitan dengan percintaan kamu, kamu memiliki perasaan yang kuat yang nggak akan tergoyahkan. Kalau aku lihat di Oktober ini, kalau udah setia sama satu orang itu aja Gemini itu. Meskipun kelihatannya dia kayak seperti menginginkan banyak orang gitu ya soal dalam cinta, enggak sebenarnya teman-teman, yang dalam hatinya tuh cuma satu orang saja ya. Jadi jangan GR sama Gemini, oke? Dan juga mungkin lebih tepatnya Gemini ini kalau soal percintaan di Oktober, kamu akan lebih banyak menguatkan tentang perasaanmu gitu loh, untuk nggak mudah baper sama orang lain, untuk nggak yang mudah terlalu berharap gitu ya. Dan memang lagi-lagi aku lihat fokus Gemini ini masih tentang uang dan keluarga ya. Terus juga di sini aku lihat menurut kamu juga kayaknya masih banyak hal yang lain-lainnya yang harus aku pikirin dulu, harus aku fokuskan dulu gitu ya. Aku melihat masih banyak hal yang harus kamu taklukkan. Meskipun sesungguhnya kamu cukup pede gitu untuk menjalin kisah asmara dengan siapapun, cukup pede sebenarnya. Cuma karena kamu tahu skala prioritas kamu ya, kamu juga tahu apa yang menjadi katakanlah kelebihan di dalam dirimu, dan ini masih harus aku gali potensinya, aku masih butuh pengembangan diri yang baik, jadi nggak mau terlalu fokus soal cinta-cintaan ya, cuek malahan di sini. Cuma memang ada keberuntungan buat kamu di bulan Oktober ini, mungkin untuk ada perubahan ya, perubahan yang awalnya mungkin kamu sangat menjaga hati dan perasaanmu, mungkin bisa jadi menjelang ke akhir Oktober menjadi sedikit cair lah gitu ya perasaanmu, baru nantinya mungkin kalau ada yang ngedeketin kamu kayak yang lebih welcome gitu ya, bukan hanya yang dianggap baik temen gitu, enggak ya. Kalau ada yang ngedeket dengan maksud lain pun mungkin kamu akan lebih hangat gitu dalam penerimaanmu, tapi bukan di
Oktober yang tengah-tengah awal ini, kalau aku rasa sih menjelang ke akhir-akhir Oktober gitu ya. Karena lagi-lagi Gemini ini fokusnya banyak kalau aku lihat kayak gitu ya, malah cenderung cuek. Couple pun sama pasangan sendiri mungkin cuek di sini karena ya aku sibuk kak, aku banyak kegiatan ya kak, jadi ya maklum aja lah gitu. Karena utama kamu adalah uang dan keluarga, kelihatan banget ya. Selanjutnya kita juga akan lihat di sini dengan siapapun kamu terkoneksi saat ini, siapapun orangnya, mari kita lihat apa perasaan dia, gimana perasaan dia ke Gemini saat ini. Sorry teman-teman ya, aku tuh masih flu berat ya, sehingga mungkin suaraku agak gimana gitu ya. Nggak mengganggu ya di readingannya, sorry banget ya. Oke, perasaan siapapun orang yang terkoneksi dengan kamu saat ini Gemini yang pertama, yang jelas sih siapapun dia, terlepas dari apapun jenis dan status hubungan kalian saat ini, ada seseorang yang terkoneksi dengan kamu ini ingin merasakan kembali gitu loh ya, hubungan dengan kamu, kebersamaan dengan kamu, jalan yang sama dengan kamu, hati yang sama denganmu gitu, yang seiring sejalan ya, yang mungkin dulunya pernah seia sekata. Kalian berdua di sini kayak ingin banget balik ke mode itu lagi, momen itu lagi gitu ya. Cuma di sini dia juga merasa bahwa hidupnya saat ini tuh nggak sama seperti yang sebelumnya gitu. Dia memahami bahwa hidupku yang sekarang itu nggak sama seperti yang sebelumnya, yang dulu, dan aku memang menyembunyikan banyak hal dari kamu Gemini ya. Tapi si orang ini memiliki satu keyakinan bahwa suatu saat nanti kita akan kembali bersama lagi gitu. We will be together again. Jadi kayak tunggu waktu aja kamu Gemini ya. Hati-hati nih Gemini ya. Tiba-tiba di readingan bulan selanjutnya muncul The Magician ya, di kartu utamanya kamu tadi. Nah, kamu harus curiga nih sama orang ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat pesan semesta ya buat kehidupan percintaan Gemini di Oktober 2025 seperti apa sih. Sebenarnya bukan pesan semesta doang sih ini, tapi ada pesan semestanya, atau kalau sekiranya nyangkut, ini ada pesan seseorang buat kamu ya di Oktober ini. Oke. Yang manakah? Yang pertama dulu ya. Oke. Perasaan itu adalah hal yang sifatnya alami gitu ya, yang pastinya menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi apapun itu yang menjadi perasaanmu Gemini, usahakan perasaanmu jangan sampai mengaburkan persepsimu dan pandanganmu terhadap seseorang gitu. Oke, jadi dalam menilai seseorang kamu harus benar-benar jangan bergantung pada perasaan ya, real orang itu apa adanya gitu ya, sehingga pandanganmu menjadi jelas di sini, dan kamu harus bisa melepaskan hal yang menjadi kebencian gitu. Jadi intinya setiap orang punya perasaan, dan pesannya buat kamu dalam menilai seseorang di sini, utamakan kebenarannya. Jangan hanya pakai perasaanmu doang. Kalau kamu nggak benci sama orang itu jadi benci, kan enggak ya. Maksudnya kalau memang orang itu aslinya baik tapi kamu awalnya benci sama dia gitu ya maksudnya. Maksudnya aku sorry kalau keputus tadi penjelasannya. Seandainya mungkin orang ini sebenarnya baik, cuma karena kamu udah terlanjur benci gitu ya sama orang ini, terus kamu menilai dia jelek, jangan gitu. Makanya di sini kamu dipesankan perasaan kamu ya perasaan kamu aja, tapi dalam menilai seseorang jangan sampai perasaanmu mengaburkan apa yang menjadi kebenaran dari orang tersebut gitu. Apalagi seseorang yang dulunya mungkin pernah jadi mantan gitu ya. Mentang-mentang mantan kan jelek semua tuh keluarnya Gemini ya. Ah, mantanku gini. Sebenarnya dia orang baik gitu ya. Cuma karena kamu pernah punya filosofi histori gitu ya, histori yang kurang baik ya sama tuh orang. Mungkin ya pernah kalian ada masalah, sebenarnya dia orang baik jadi jelek kamu menilai dia. Jangan seperti itu. Kalau memang pada dasarnya dia orang baik gitu, hanya sama kamu doang bermasalahnya karena dia juga pakai hati sama kamu gitu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan coba lebih sadar ataupun lebih hati-hati lagi juga dalam setiap hal yang kamu proyeksikan gitu ya dalam kehidupan percintaannya kamu, tentang bagaimana kamu menilai kualitas seseorang
yang lain di sini Gemini ya. Karena apapun itu kualitas tentang diri seseorang, baik itu kamu pernah mencintainya ataupun mungkin kamu baru punya perasaan sama orang itu, harus istilah kata apa ya di sini, equal gitu ya. Apapun di sini harus equal. Jadi terkadang apa yang nggak kamu suka dari seseorang, sesungguhnya itu adalah yang merefleksikan dirimu. Jadi pesannya itu kira-kira bunyinya kayak gini ya. Yang penting dalam kita menilai ataupun suka ataupun tidak menyukai seseorang, intinya dalam lagi-lagi ini tentang penilaian terhadap seseorang ya. Kamu harus melihat kualitas orang tersebut. Jangan lihat hal-hal lainnya ya. Jangan terbawa perasaan kamu dulu. Jangan baper di awal dulu. Ya, karena terkadang apa yang kamu lihat dari orang tersebut yang kurang, yang apalah, terkadang kamu juga menunjukkan kualitas dirimu dari situ. Ya, jadi kalau kamu menilai kualitas diri seseorang, nilailah secara real gitu. Karena apa yang kurang-kurang yang tampak dari orang itu sebenarnya itulah yang menggambarkan, mencerminkan dirimu. Gimana aku ngejelasin yang ngecontohinnya ya. Jadi gini. Contoh, kamu melihat seseorang, kayaknya dia ini nggak setia deh orangnya, ya. Kayaknya dia nggak setia, kayaknya dia player deh, gitu. Kayaknya dia di sini nggak ini deh, ya, nggak bakalan bisa untuk ngejalin hubungan jangka panjang, gitu ya. Nah, sebenarnya kualitas apapun yang kamu lihat dari diri seseorang, terutama mungkin yang minus-minusnya yang kamu omongin, kalau kamu melihatnya ke yang minusnya terus gitu ya dari seseorang tersebut, itu juga bisa menggambarkan cerminan dirimu ataupun ketakutan dirimu gitu. Jadi apa yang tidak kamu suka dari seseorang biasanya itu mencerminkan dirimu juga. Coba kamu hanya lihat yang positifnya aja di sini. Dia tuh orangnya kerja keras gitu ya. Dia tuh orangnya di sini sayang sama keluarga. Meskipun dia mungkin pernah punya masa lalu yang cukup mengecewakan dengan pasangannya terdahulu, oke. Setidaknya ambil sisi positifnya dalam menilai kualitas diri seseorang, apalagi untuk dijadikan pasangan gitu ya. Kalau lihat yang negatifnya doang, yang kelihatan, yang nggak kamu sukai aja, itu tuh juga kita bisa menampilkan kualitas diri kita gitu loh, ya. Jangan hanya melihat seseorang dari negatifnya doang, intinya sih gitu. Karena itu kita juga ngeliatin tentang siapa diri kita gitu. Apa bedanya kita sama orang itu menilai dengan cara yang negatif? Kita yang negatif juga dong, gitu ya. Terus yang ketiga di sini, kamu juga dipesankan jika kamu mau melakukan sesuatu, ya, Gemini, dalam kehidupan percintaannya kamu, kira-kira apa sih saat ini gitu ya? Sesungguhnya apapun itu jawabannya ada di dalam hatimu, bukan di dalam pikiranmu. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan, usahakan dari hati kalau yang menyangkut cinta gitu ya. Karena hati adalah gerbang menuju jiwa. Apa yang jiwamu inginkan, soal pasangan, kriteria, ya, soal kedepannya mau gimana, visi misi hidup dengan orang yang dicintai, itu pakai hati, jangan pakai logika doang, pakai pikiran doang, karena cinta harus balance, seimbang gitu ya. Bukan hanya sekedar pikiran doang. Kalau hanya sekedar pikiran doang, kayak ya mungkin kita hanya menilai dari materi aja, hitung-hitungan ya, nggak pakai hati ujung-ujungnya kayak gitu. Jadi seimbangkan. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini untuk ini semua ya. Di Oktober energi paling kuat pokoknya bisa dari kedua belah zodiak, cuma yang paling kuat ada dari Strength Leo itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.